Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita terus boleh beribadah kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita boleh datang untuk menyembah Tuhan. Itu suatu kemurahan yang luar biasa kalau kita bisa menyembah dan boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dalam ibadah pagi hari ini. Dan selamat pagi yang mengikuti ibadah online. Biarlah kita berbeda tempat tapi kita satu hati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kau buka hati kami, fokuskan pikiran kami untuk memuji dan muliakan namamu Tuhan. Berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan tangan kuasa-Mu. Biarlah saudara kami yang belum hadir, belum sampai ke sini Tuhan. Biarlah Engkau pimpin, Kau tuntun sampai di sini dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus haleluya. Haleluya Yesus haleluya.
mengurapi kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati ibadah pagi hari Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan satukan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saudaraku, mari kita akan muji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan semangat karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal untuk kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus yang tak pernah gagal untuk hidup kita. Haleluya. Pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Surga Raja segala raja, putraku perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Dalam hidup kita, haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia kita akan lanjut, kita pujikan bersama Yesus melakukan perkayaan besar, karena hanya Tuhan saja yang bisa memimpin kita untuk melakukan yang besar. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita akan bersorak-sorai untuk bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Haleluya. Lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu.
Haleluya, silahkan duduk saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Biarlah hati kita dibajak oleh Tuhan, biar menjadi tanah yang subur, dan kita boleh tumbuh berkembang dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya, setiap janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Setiap janji
limpahkan pada banyak. berjanji menyertai perjalanan hidup kami sampai akhir zaman. Dalam kesulitan kami, dalam masa sukar, masa kami diberkati, kami tetap percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami, menuntun langkah-langkah kami sampai kami menuju pada kehidupan kekal
yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat kami. Tuntun kami Bapa selama kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini. Kami ada di bawah pengawasan Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan, kami ada selalu dalam perlindungan dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan baik untuk kami. Dan sebentar kami boleh belajar kembali tentang firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita bagi suluh, bagi perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah siapkan firman-Mu dan kami buka hati kami luas-luasnya untuk firman Tuhan bebas bekerja. Kami sambut dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam semua sukacita. Bahagia. Bahagia ya. Haleluya, selalu bahagia dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan kembali membawa kita untuk belajar lagi tentang Yesaya 41 ayat 10. Ya, Yesaya 41 ayat 10, coba ditampilkan. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Bapak Ibu, ini yang akan kita pelajari bersama, Yesaya 41 ayat 10, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini Yesaya 41 ini bukan sekedar menghibur kita ya. Tidak hanya menghibur kita saja Bapak Ibu, tetapi apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Ya. Benar, ini tidak cuma janji, tidak omon-omon saja, tetapi apa yang Tuhan katakan itu Tuhan selalu bilang iya dan amin. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Sobat lagi. Bapak Ibu, sehari-hari gitu ya. Setiap hari dari bangun pagi kita sudah dibombardir dengan berita-berita, dengan info-info yang kita terima. Begitu ya. Kalau kita ngikuti satu grup saja di WhatsApp itu ngikuti satu grup saja, bisa 10 sampai 15 berita yang kita terima. Betul enggak? Itu kalau hanya satu grup. Minimal kita memiliki 10 grup sampai 20 grup gitu ya. Coba kalau itu kita kalikan satu grup 5, 10 sudah berapa?
Nah, marai bingung ya. Nah, kalau info-info atau berita-berita itu berita yang positif, berita yang membangun, itu membuat kita semakin kuat, semakin semangat kalau yang kita baca yang tentang yang rohani. Tetapi kalau yang negatif gitu ya, lah berita-berita itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kita bisa memfilternya. Kita ambil yang positif saja, yang membangun iman kita, membangun kepercayaan kita, semakin kuat iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena yang negatif itu membuat takut, betul? Yang negatif, berita-berita yang negatif itu membuat kita bimbang. Membuat kita bimbang, kita ragu untuk melangkah satu langkah saja. Ya, berita itu semakin hari semakin berkembang, semakin berkembang. Kalau kita tidak punya prinsip, tidak punya kekuatan iman, kita gampang terpengaruh. Ya, kita gampang terpengaruh mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Itu sebabnya kita harus bisa membentengi diri, memfilter apakah itu berguna atau tidak. Supaya imannya semakin bertumbuh, semakin baik Bapak Ibu. Karena ya sudah tidak dipungkiri lagi, karena keadaan dunia semakin kesini membuat orang takut, membuat orang khawatir. Ya, membuat orang takut, khawatir. Aku mau berjalan gini, engkau salah. Ya toh. Aku mau begini takut. Aku mau begini nanti salah. Jadi mau berjalan itu ragu-ragu gitu ya. Kalau tidak mengikuti, aku ketinggalan zaman. Ya toh, tidak mengikuti arus dunia, ketinggalan zaman. Tapi apakah anak Tuhan juga ikut-ikutan seperti itu? Boten, tidak ya. Tadi di awal saya matur, kita harus bisa membentengi yang baik-baik saja, yang membangun, yang kita pelajari. Kita tidak boleh takut Bapak Ibu Saudara, karena di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Haleluya. Jadi anak Tuhan itu hidupnya dipimpin Tuhan harus tertib. Tidak mengikuti maunya sendiri, tetapi menurut tuntunan Tuhan. Ya, kalau dunia masalah sedikit, ya, masalah perut, wah mereka sudah mati-matian. Ya, masalah perut saja Bapak Ibu ya. Karena dunia ini kan sudah tawar, kasih manusia sudah mulai luntur, sudah mulai tawar. Hanya mengambil labu, 2 labu siam saja digebukin sampai out. Iya toh? 2 labu itu berapa sih harganya? Apa sih namanya? Jepang nggih? 2 Jepang itu berapa atau enggak ada harganya? Ya.
Hanya 2 labu dipetik aja sampai segitunya. Nyawa taruhannya. Terus ada yang ngambil pisang, tetangganya dihajar sak kampung. Beberapa hari kemarin ada nenek-nenek ngambil apa singkong atau apa, masuk penjara, dalam penjara meninggal. Ya memang mencuri itu ya enggak boleh ya, enggak bagus gitu ya. Tapi ya, piye ya, harus sedikitlah rasa kemanusiaannya itu mbok sithik wae muncul gitu ya. Semua itu kan enggak berharga gitu ya, enggak berharga. Tetapi masalah kelaparan, masalah perut, orang sampai nekat berbuat seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi buat anak-anak Tuhan, masalah perut, masalah kebutuhan, masalah kehidupan hari ini, hari depan kita, Tuhan menjamin. Ya, Tuhan menjamin kita. Kita enggak perlu seperti orang-orang yang enggak punya Tuhan. Begitu ya. Tuhan sudah menjamin apa toh? Butuhmu itu apa? Perlumu itu apa? Tuhan itu jamin. Wong janjinya itu bisa kita percayai gitu ya. Janjinya bisa kita percayai, kita pegang dan bisa ditagih. Ya. Banyak banget janji-janjinya Tuhan. Kalau pas butuh tagihan, ya toh nagih marang Gusti sing janji Gusti. Seperti ibu yang punya pergumulan datang kepada hakim, hakimnya itu hakim nggak kenal Tuhan Bapak Ibu. Tapi ibu ini datang terus minta tolong Pak Hakim, tolong saya, Pak Hakim tolong saya. Karena dengan dengan kemauannya yang keras, datang terus Pak Hakim ini lama-lama grisinen ya toh. Tiap hari datang minta tolong. Sekalipun aku nggak kenal Tuhan, wes tak lulus ke wae, tak beri apa yang dia mau supaya dia nggak datang lagi, nggak ganggu aku. Ya, jadi tagihan Bapak Ibu yang Tuhan pernah janji ten penjenengan ini apa janjinya? Ayo janjinya Tuhan itu dipegang, ditagih wae. Karena janji itu janji itu utang. Ya toh, berarti Tuhan punya utang janji. Nah, nek Tuhan punya utang, kita boleh minta, boleh nagih kapan saja saat kita butuhkan. Itu Tuhan pasti membukakan jalan. Membuka jalan. Aduh, saya haus. Saya maaf ya, saya minum dulu. Iya Bapak Ibu, jangan takut Tuhan itu menyertai kita. Karena Allah memberi kita bukan roh takut, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah ataupun hari depan. Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan kita sekarang ini? Kesulitan apa yang sedang kita hadapi? Masalah kita mungkin besar seperti Gunung Lawu. Ya toh? Masalah kita besar seperti Gunung Lawu. Jangan berhenti, jangan menyerah gitu ya. Jangan berhenti, jangan menyerah, terus ditagih janjinya Tuhan.
supaya benar-benar terjadi dalam hidup kita. Masalahnya banyak, masalah saya, masalahnya Bapak Ibu, banyak sekali gitu ya, kebutuhan-kebutuhan mendesak, banyak begitu ya. Kalau beberapa hari yang lalu Bapak Men Keuangan Pak Purbaya mengatakan untuk beberapa bulan ke depan ini ekonomi akan stabil, akan aman. Begitu ya. Jadi jangan merasa tidak bisa belanja. Artinya Bapak Ibu, ini menteri saja memberi hiburan seperti itu supaya masyarakat tidak takut untuk melangkah, tidak takut untuk belanja sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya. Tetapi apalagi yang janji itu Tuhan. Kalau Pak Purbaya bisa mengatakan itu, memang mungkin ekonomi ya rada-rada bagaimana gitu ya, tapi masih bisa menghibur rakyatnya, masih bisa menghibur masyarakat. Bahkan daya beli masyarakat di bulan-bulan ini masih tinggi gitu ya. Artinya mereka masih punya uang untuk belanja, begitu kan? Kalau nggak punya uang kan nggak bisa belanja-belanja. Nah, orang dunia saja bisa menghibur seperti itu, apalagi Tuhan kita. Ya, jadi untuk apa saja yang kita butuhkan, perkara kecil, perkara yang besar, Tuhan mampu melakukan, menyediakan. Haleluya. Bapak Ibu, kita melihat satu contoh bagian pertama, yakni Nabi Elia. Nabi Elia diutus ke kampung Sarfat karena waktu itu di Israel sedang mengalami kekeringan panjang. Mengalami kekeringan panjang, mahal, harga pokok mahal, enggak ada makanan, begitu ya, tidak ada makanan. Terus Bapak Elia ini sama Tuhan disuruh ke kampung Sarfat. Waktu baru masuk ke gerbang kampung itu, dia melihat ada ibu dengan anaknya perempuan sedang memungut ranting kayu-kayu. Begitu ya. Bapak Elia datang nyeletuk, "Ibu, aku minta minum." Begitu ibu ini bergegas mau ngambil minum, "Ibu, aku minta roti." Yang satu saja belum dilayani masih nembung lagi minta roti. "Tuan, Pak, saya hanya punya tepung segenggam saja gitu ya, dan minyak sedikit. Itu untuk saya makan hari ini. Kalau sudah saya makan habis, sudah nggak ada lagi makanan buat saya." Artinya ibu ini sudah tidak ada pengharapan gitu ya. Sudah nggak ada pengharapan karena nggak punya persiapan makan untuk besoknya. Ini makanan terakhir buat aku dan anakku, dan setelah itu nggak ada lagi. Di Raja-Raja 17 ya, ayat 12 dan 13. Jangan takut ya, janganlah takut sebab aku menyertai. Satu Raja-Raja, Dek. Satu Raja-Raja 17. Satu Raja-Raja 17 ayat 13, ayat 12, 13. Jangan takut Ibu untuk memberi kepada Bapak Elia ini. Ibu ini dengan sukarela
begitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah dia memberi lebih dahulu melayani Bapak Elia dari air dan roti? Dia berikan itu jatah untuk dia dan anaknya. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Tapi dia berikan kepada hambanya Bapak Elia ini, saudara. Di situ, wow, Tuhan menyediakan berkat untuk masa-masa yang akan datang. Sampai lewat masa krisis, sampai turun hujan kembali agar supaya bangsa Israel bisa kembali menanam apa yang dia terima dari Bapak Elia, tepung dan minyak yang hanya segenggam dan sedikit, minyak sedikit dan segenggam tepung itu tidak habis-habis. Artinya berkatnya mengalir terus, berkatnya melimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu mau diberkati berlimpah-limpah? Di masa krisis orang boleh kekurangan, orang boleh lari ke sana ke sini minta pertolongan, tetapi Tuhan yang hidup, yang kita sembah, memberkati kita berlimpah-limpah, tidak kekurangan. Amin. Ya, terima dengan percaya dan aminkan itu. Ya, berkatnya melimpah-limpah. Dan besoknya enggak mati karena persediaan makanan, kebutuhan jasmaninya tercukupi gitu ya. Kebutuhan jasmaninya tercukupi. Nah, itu dia untuk kebutuhan perut, kebutuhan makan, Tuhan tidak pernah abaikan kita. Jangan takut, burung di udara enggak pernah nanam, mereka kenyang, bisa beranak cucu, amin. Ya, bisa beranak cucu, enggak punya lumbung, enggak punya sawah, tapi Tuhan pelihara mereka, enggak sampai burung itu kelaparan dan mati di jalan. Kalau di seputaran Sodio itu banyak burung kecil-kecil itu mati karena masuk di ember banyak air, terus nggak bisa terbang. Itu banyak ya. Tapi Tuhan bilang burung-burung di udara itu dipelihara oleh Tuhan. Nggak sampai mati kelaparan. Apalagi kita ini orang yang setia kepada Tuhan. Ya toh, melayani Tuhan, enggak bakalan kelaparan. Kalaupun dikatakan nanti akan seperti ini, 2-3 tahun akan seperti ini, Indonesia akan mengalami goncangan yang hebat, jangan pernah ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Ya, jangan ragu Bapak Ibu, berkat Tuhan itu terus mengalir dan mengalir. Haleluya. Terus kita masih ke bagian kedua. Jangan takut sebab Allah sanggup melakukan yang mustahil. Jangan takut sebab Allah sanggup melakukan hal yang mustahil. Iya. Tuhan di Yohanes 2 ayat 7 dan 8. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ciduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu,
ini perjamuan pernikahan di Kana. Ya, pernikahan di Kana. Ibu Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus diundang juga sama yang punya kerja. Jadi Tuhan Yesus, ibunya dan murid-muridnya ada. Waktu pesta berlangsung, Bapak Ibu, hidangan minuman, ya mereka kehabisan minuman. Minuman yang mereka suguhkan itu bukan teh manis atau air putih gitu ya, tetapi sudah menjadi tradisi yang mereka suguhkan adalah anggur murni. Anggur murni ini menjadi hidangan pertama sampai akhir, jadi minum terus. Ada yang sampai mabuk. Nah, karena banyak yang ngambil kemudian sampai mabuk-mabuk, nah akhirnya anggurnya habis. Kalau mereka ngambilnya secukupnya, nggak sampai mabuk-mabuk, gitu ya. Tapi karena saking senengnya, waduh ini anggur yang spesial, ini anggur murni, gitu ya. Jadi minum sebanyak-banyaknya sampai mabuk. Nah, akhirnya pemimpin pesta ini matur sama ibunya, Bu, ini habis, anggurnya habis gimana ya? Terus ibunya Tuhan Yesus matur sama Yesus, Nak, ini pesta ini sedang berlangsung tapi anggurnya habis. Tunggu saatnya gitu ya, tunggu saatnya. Tuhan bilang tunggu waktunya, karena waktunya Tuhan beda dengan waktunya mereka gitu ya. Tuhan mengambil waktu yang tepat, tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlambat. Begitu ya. Nah, saat waktunya Tuhan tepat melakukannya, Bapak Ibu, di situ ada buli-buli. Ya seperti itu gambarnya, ya kurang lebihnya seperti itu. Terus pelayan-pelayan itu tadi disuruh mengisi buli-buli atau tempayan-tempayan ini dengan air sumur, air putih gitu ya. Nah, air putih. Ini yang menyuruh Tuhan gitu ya, isi semua tempayan-tempayan itu dengan air. Lah mereka melakukan, mereka taat gitu ya. Semua diisi, nggak ada yang kosong. Terus Tuhan bilang coba diicipi gitu ya. Setelah diicipi diicipi itu terasa menjadi anggur, Bapak Ibu. Jadi air putih yang dari sumur tadi menjadi anggur yang manis, menjadi anggur yang murni. Itu yang dibutuhkan oleh keluarga dari pengantin yang punya kerja ini. Bapak Ibu, apa yang Tuhan buat? Ini enggak cuma 10 liter, 20 liter, tidak. Tetapi Tuhan membuat yang mustahil, yang tidak mungkin. Anggur yang disediakan Tuhan itu sebanyak kurang lebih 690 liter. Wow, luar biasa. Sak tangki mungkin tangki yang sering bawa air yang dibawa untuk disuling itu ya. Mungkin seperti itu. 690 liter kurang lebihnya seperti itu. Artinya apa? Artinya kelimpahan. Amin. Halo? Ya, orang dunia boleh kekurangan khawatir, tapi anak Tuhan tetap hidup dalam kelimpahannya. Ya, dilimpahi berkat. Seneng mboten? Wow, seneng banget. Ya toh? Seneng banget
Bapak Ibu ya, 690 liter. Itu kalau beli 1 liternya 50.000 sudah berapa. Tapi bagi Tuhan soal uang itu alah kecil gitu ya. Uang itu kecil bagi Tuhan. Jadi apa saja yang kita khawatirkan, apa yang kita butuhkan, buat Tuhan itu melihatnya cuma, alah gampang itu, mulo ojo takut, gitu ya. Mulo jangan khawatir, Tuhan melakukan yang tidak kita duga. Haleluya, Tuhan melakukan yang tidak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan melakukan yang tidak pernah kita duga, nggak pernah kita pikirkan. Justru itu yang sudah disiapkan, disediakan. Percayalah itu dan terimalah itu dengan imanmu. Haleluya. Wow, banyak Bapak Ibu ya, hal-hal besar yang Tuhan masih disembunyikan supaya kita nanti bisa terpana gitu ya. Wow, seperti wow gitu ya. Iya, kita khawatir sekarang ini, kita takut untuk melangkah, tapi di belakang itu kita akan melihat dan membuka mata. Wow, Tuhan Yesus itu ajaib dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu, jangan pengen ke susu pulang sih nggih, tunggu 5 menit lagi. Ya, belum capek toh? Jangan dulu ya, saya masih kuat kok, saya masih bertahan, bisa bertahan, berdiri. Ya, masih ada yang luar biasa lagi. Ya, masih ada yang luar biasa lagi yang akan memberkati kita lebih lagi. Karena Tuhan Yesus mau terus menolong dan menolong kita. Haleluya. Nah, ini Bapak Ibu ya, Tuhan terus menolong kita. Di Markus 6 ayat 30, Tuhan mengenyangkan 5.000 orang. Dan sisanya 12 bakul. Dari mana? Ini waktu malam hari, mau belanja roti di mana, gitu ya. Tetapi hanya dengan bekal dari anak kecil, yang kecil itu bisa dijadikan banyak banget. Ya, yang kecil itu bisa mekar. Ya toh, seperti ibu-ibu nek bikin roti, nguleni roti, itu kan bahannya sedikit, ya toh, bahannya sedikit. Engko yen wis dadi rotine dadi gede-gede. Ya toh, jadi gede-gede. Nah, apalagi kalau Tuhan itu di tangan Tuhan, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi yang Tuhan mau lakukan. Itu bukti loh Bapak Ibu, ini tenanan. Nanti belajar di rumah ya. Nanti di rumah dibaca, tenan ini. Ya, nanti dibaca, diimani itu terjadi dengan hidupmu, dengan kebutuhanmu yang tidak mungkin dijadikan mungkin oleh Tuhan. Ya, ini malam hari dan masih di Injil yang sama, di Injil Markus 8 ayat 1, Tuhan Yesus juga memberi lagi makan 4.000 orang. Sisanya 7 bakul. Yang makan bapak, ibu, anak-anak semua kenyang, semua puas. Gak ada yang pulang lapar. Gak ada yang pulang lapar. Tuhan gak mau kalau mereka pulang lapar terus pingsan. Ya toh, wong yen luwe suwe-suwe ndredeg gemeter pingsan kan. Urung sarapan wae iso pingsan. Ada toh, urung sarapan pingsan di jalan. Tapi Tuhan gak mau kita pingsan karena lapar. Amin. Tuhan gak mau kita pingsan karena belum makan.
Enggak. Amin Bapak Ibu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wow, sorak sukacitanya lebih dari 50.000 orang. Amin. Ya. Nah, jangan sedikit pun bimbang dengan Tuhan Yesus. Ya, jangan sedikit pun ragu dengan janjinya. Dia melakukan yang hebat, dia melakukan yang luar biasa. Malam-malam loh saudara, ini malam-malam Tuhan bikin mujizat yang besar. Anak-anak, ibu-ibu ngumpulkan sisa-sisa sampai segini banyaknya. Yo mestinya mereka yo buat sanggup pulang juga ya, mungkin dibagi-bagi lah buat apa Tuhan. Kalau sisa sebanyak itu masuk mau dimakan sama murid-muridnya kan ya nggak mungkin, dibagi-bagikan kembali ke orang-orang yang sudah kenyang untuk mereka pulang. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terus penutupnya, iya Bapak Ibu, mujizat Tuhan bukan hanya tentang hal-hal besar dan yang spektakuler, tetapi juga tentang setiap detik kehidupan kita. Dia terus ada buat kita. Kita masih ada denyut di sini. Wow, itu sudah lebih dari cukup. Ya ta? Masih bisa denyut, ada denyutnya di sini. Masih ada bunyi getaran-getaran di sini. Artinya Tuhan masih punya rencana besar buat kita. Haleluya, percaya penuh kepada Tuhan, mukjizat terjadi buat Bapak Ibu, buat saya. Dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Janjinya menyertai kita sampai kesudahan alam. Haleluya. Mazmur 91 ayat 15, saat aku dalam kesesakan, Tuhan mendengar dan menyertaiku. Haleluya. Tuhan memberkati kita sampai di sini. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Mari silakan mas-mas ganteng, Bapak, ibu-ibu cantik ya. Kita akan memuji Tuhan. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu, sejak pagiku terbang sampai ku terbaring. Sepanjang hidupku Kau sayang.
setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Janjikan kau genapkan dalam hidup kami. Dan kami tidak akan takut lagi Tuhan menghadapi masalah, pencobaan, mungkin kesulitan. Masalah kita seperti gunung besar, kami tidak takut karena Tuhan beserta kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan mampu membebaskan kami dengan kuasa-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa, terima kasih biar firman Tuhan akan terus kami renungkan. Jika masih ada kekurangannya, biar Tuhan yang melengkapi, Roh Kudus melengkapi, menjabarkan lebih baik lagi. Ya Tuhan, terima kasih, puji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, diberkati Tuhan ya saudara. Kita terus maju terus, jangan takut, karena Tuhan di depan kita dan kita hanya menikmati kebajikan dan murahan belaka. Mari saudara, kita akan berikan persembahan, kita persiapkan dan kita berdoa untuk persembahan atau perpuluhan, biar Tuhan yang akan terus memberkati kita saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan Tuhan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau mengujikan, menguduskan, sehingga Engkau sendiri akan memberkati berkali-kali lipat kali ganda. Dan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang Tuhan memegang keuangan. Biarkanlah Engkau sendiri akan memimpin, dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang bertugas persembahan kami persilahkan. Haleluya. Atas
sudah didoakan, silahkan duduk Mbak. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Hari ini banyak yang tidak hadir pada lebaran Bapak Ibu. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu yang pengumuman bahwa ibadah akan terus berlangsung dalam ibadah hari Minggu, ibadah hari Kamis, doa pagi dan doa ibadah Yud. Yang hari Sabtu kemarin ibadah Yud tidak ada karena kita memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk berkumpul dengan keluarganya. Hari ini untuk minggu depan ada ya Mas Paul ya. Baik Bapak Ibu, ada satu yang perlu saya sampaikan. Baik Noel dan Mita bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, seberapa yang hadir pada pagi hari ini? Silakan maju Mita dan Noel. Ada kabar baik, kabar gembira untuk kita keluarga kami dan khususnya untuk Mita dan Noel. Kedua anak kami ini akan melangsungkan pernikahan. Akan melangsungkan pernikahan di tanggal 19 April. Jadi besok minggu depan saya juga akan umumkan kembali untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir. Jadi Noel dan Mita ini sudah melaksanakan katekisasi atau pranikah selama hampir 3 bulan ini dari bulan Januari, dan sudah semua prosesnya dilalui, tinggal 1 kali pertemuan dengan Opa Ishak. Kami atas nama keluarga anak saya yang pertama, Immanuel Teja Kumala dan Pramitya, akan melangsungkan pernikahan di tanggal 19 April jam 10:30 siang dan resepsinya 6:30 malam. Oleh sebab itu kita semua keluarga ya Bapak Ibu, kita semua keluarga Bapak Ibu. Oleh sebab itu mohon doa restunya dan dukungannya agar kedua anak kami ini untuk melaksanakan pernikahan bisa berjalan dengan lancar, semuanya baik dan semua menjadi sakinah glory di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini Noel dan Mita sudah saya perkenalkan kepada jemaat untuk akan melangsungkan pernikahan, dan saya sebagai orang tuanya mengharapkan untuk Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah pernikahan, ibadah pemberkatan pernikahan maupun resepsi yang dilaksanakan di tanggal 19 April. Ya Bapak Ibu, ya doanya Bapak Ibu, amin, doanya dan dukungan restunya. Haleluya. Terima kasih Noel dan Mita, Tuhan Yesus memberkati. Dan besok minggu akan saya umumkan kembali kepada jemaat karena hari minggu depan anak saya Mita tidak bisa hadir. Sehingga hari ini seberapa yang hadir Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan informasi lebih dahulu ya. Baik, saya itu saja dari saya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Dia tak pernah gagal, selalu ada Allah. Dia tak pernah lalai. Engkaulah Raja yang kami agungkan setiap saat.
bukan hanya di dalam gereja, tetapi di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kami menyembah dan memuji-Mu melalui ibadah pagi hari ini. Kami sangat diberkati bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang sangat peduli, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, Allah yang selalu berikan penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan kami, umat-Mu. Bahkan Engkau menyertai hidup kami setiap saat dan setiap waktu. Engkaulah pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau limpahkan pagi hari ini melalui ibadah kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Christine yang telah menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan terus berikan hikmat bertambah-tambah urapan yang daripada Engkau untuk jadi saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih. Demikian juga Bapa di surga, kita yang sukacita yang hadir pada pagi hari ini, anak kami Emmanuel akan melangsungkan pernikahan. Sebab itu pagi hari ini kami bersehati dengan seluruh sidang jemaat ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan pernikahan ini. Mari Tuhan, Engkau yang mengatur, Engkau yang menolong, Engkau Tuhan yang campur tangan segala-galanya, sehingga di dalam pernikahan Noel menjadi pernikahan yang diberkati Tuhan, indah pada waktunya. Tuhan tolong supaya segala-galanya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberkati, sehingga semua boleh terlaksana dengan indah dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Allah kerjakan dalam hidup kami, indah dan baik adanya. Bapa di surga, sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang banyak tidak hadir pagi hari ini. Kami tidak tahu apa yang mereka kerjakan, tapi satu hal kami mohon Bapa, Engkau juga terus mengawal hidup mereka, memberkati mereka, menolong mereka, sehingga minggu depan mereka berhadir untuk memuliakan nama. Terima kasih dan terima kasih, segala pujian hormat bersembah di Bapa di surga. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita begitu. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan dua berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima berkat yang besar ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan berkati katakan Amin.